Kantor Tempo dikirimi tikus, politikus Gerindra belum dapat dikatakan teror. Ya. Oh iya, kepala babi ini. Kepala babi nih. Bau banget ya. Siapa tadi yang nerima, Bang? Awal. Tadi kita bawa dari bawah, kotak besar, dikirimi paket tidak dikenal, terus dibawa ke lantai kerja kami di Tempo, ikut buka dari awal, udah bau-bau busuk tuh. Pas dicek bawa ke bawah, bener kepala babi. 2004, istri almarhum Munir setelah kematian suaminya, dia dikirimi bangkai ayam dan disertai ancaman. 2025, jurnalis perempuan Tempo dikirimi kepala babi. Ini bukan kebetulan, ini adalah pola yang sama dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan fear, ketakutan. Baru kemarin diteror dengan kepala babi, sekarang Tempo kembali diteror dan kali ini dengan 6 bangkai tikus dalam kondisi kepala terpenggal. Kantor redaksi Tempo kembali mengalami teror pada Sabtu 22 Maret 2025. Setelah sebelumnya menerima kiriman kepala babi tanpa telinga, kali ini mereka mendapatkan paket berisi 6 bangkai tikus dengan kepala terpenggal. Paket tersebut pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan sekitar pukul 8 WIB. Kotak kardus yang dibungkus kertas kado bermotif bunga mawar merah itu awalnya disangka berisi mie instan. Namun setelah dibuka, ditemukan 6 bangkai tikus yang ditumpuk dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Berdasarkan pemeriksaan sementara, paket tersebut dilempar oleh orang tak dikenal pada pukul 2:11 WIB dari luar pagar kompleks kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan. Lemparan itu sempat mengenai mobil yang sedang diparkir sebelum jatuh ke aspal, meninggalkan jejak baret pada kendaraan tersebut. Pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra, menegaskan bahwa kiriman ini semakin memperjelas adanya teror terhadap redaksi Tempo. Sebelumnya, redaksi juga menerima pesan ancaman melalui media sosial dari akun Instagram @derinoa pada 21 Maret 2025 yang menyatakan akan terus mengirimkan teror sampai mampus kantor kalian. Setri menilai bahwa kiriman kepala babi dan tikus ini merupakan upaya meneror kerja jurnalis dan kebebasan pers. Ia menegaskan bahwa jika tujuan teror ini untuk menakuti, mereka tidak gentar dan meminta agar tindakan pengecut ini dihentikan. Pihak kepolisian telah menerima laporan terkait teror ini dan sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku serta motif di balik tindakan tersebut. Mari kita dukung terus Tempo untuk tetap berani melawan segala bentuk teror dan tetap bersuara mengkritik pemerintahan yang semakin anti kritik ini. Untuk konteks masalah ini, apa yang disampaikan oleh PCO, saya bisa pastikan itu bukan wajah dan style dari Pak Prabowo. Jadi, walaupun ya kita Tempo itu kadang berseberangan, bahkan selalu berseberangan dengan pemerintah, tapi ya, teror kepada jurnalistik ini harus kita kutuk dan harus kita usut tuntas. Bahwa apapun juga, ya kan, jurnalis Tempo ini adalah bagian dari pilar demokrasi kita yang yang memang itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan dijamin di dalam Pancasila di pasal A di sila keempat Pancasila. Dan oleh karena itu mereka juga adalah anak-anak bangsa yang harus kita lindungi. Jadi untuk hal ini sudah saatnya bahwa saya menghimbau kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan, segera lakukan tugasmu, do it your job, ya kan, usut orang-orang ini yang telah melakukan teror kepada para jurnalis. Karena ini bukan style dari pemerintahan Pak Prabowo, bahwa segala macam kritik, segala macam masukan, beliau selalu terbuka dan kebebasan pers ini harus tetap kita junjung tinggi. Para media, hati-hati, kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Para media, hati-hati, kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Dan mengecam tindakan teror terhadap majalah Tempo. Apapun ini bentuk teror terhadap demokrasi. Kita tidak akan membiarkan kerja-kerja teror atau intimidasi terhadap entitas demokrasi kita, yaitu jurnalistik. Jadi sekali lagi kita berharap aparat penegak hukum kita bisa melakukan pengusutan atau mencari dalang intelektual pelaku teror ini. Yang diteror itu bukan majalah Tempo, tapi demokrasi kita. Karena jurnalistik dan Tempo punya kontribusi besar terhadap proses demokrasi kita. Kiriman kepala babi ini dinilai, terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers, kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja.
Kalau kepala babinya dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak, gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam joke. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Saat ini sedang viral Tempo dikirimi kepala pemerintah, kepala B2 maksudnya. Nah, ini bermakna tentang intimidasi dan juga ancaman terhadap kebebasan daripada Tempo menyampaikan informasi yang benar. Cuman sudah dilaporkan. Nah, di sisi yang lain, orang-orang istana juga dimintai pendapat tentang persoalan ini. Salah satu orang istana menyampaikan bahwa ya udah dimasak saja, dengan entengnya menyampaikan seperti itu, karena tidak punya kapasitas untuk menyelesaikan persoalan ini karena hasil lobby-lobby dia dapat jabatannya. Nah, sekarang juga sudah ada yang terbaru lagi nih, dikirimi bangkai tikus, yang seharusnya ini salah tempat, harusnya dikirim ke DPR, malah dikirim ke Tempo. Ini kan gak sesuai. Jadi ya korupsi siapa, yang dikirimi bangkai tikus siapa. Nah, jadi teman-teman, di sini saya disclaimer bahwa di Indonesia kebebasan pers itu diberikan haknya oleh negara, di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1949 atas kebebasan pers dalam menyampaikan informasi. Karena pers bertugas untuk menyampaikan informasi yang benar dan juga transparan. Kalau pers itu dibungkam, lantas siapa yang menyampaikan kebenaran kepada kita? DPR, ya gak mungkin lah, mereka aja buat undang-undang semuanya sendiri kok gitu. Jadi ayo teman-teman tetap pakai akal sehat, ayo berpikir bersama. Ketua Kelompok Fraksi Kapoksi Gerindra di Komisi 3 DPR RI Muhammad Rahul menilai, penyebutan aksi pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor redaksi Tempo sebagai bentuk teror terhadap jurnalis dinilai terlalu dini. Secara hukum, belum dapat dikatakan sebagai bentuk teror kepada jurnalis karena belum ada putusan pengadilan yang sah terkait siapa pelakunya. Oleh sebab itu, kita perlu mengedepankan asas praduga tak bersalah, tegas Rahul, Minggu tanggal 23 Maret tahun 2025. Dia pun menyoroti munculnya spekulasi bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari strategi politik playing victim, yaitu cara membangun citra sebagai korban untuk menarik simpati publik. Konsep seperti ini, sebagaimana dikemukakan oleh Sun Tzu, sering digunakan dalam strategi politik, tambahnya. Menurutnya, demokrasi menjamin kebebasan pers, dan komitmen terhadap kebebasan pers merupakan bagian dari prinsip yang dijunjung tinggi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun demikian, perlindungan hukum harus berjalan berdasarkan proses yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Rahul mengingatkan bahwa menurut KUHP dan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, semua pihak sebaiknya menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan yang sedang dilakukan oleh aparat kepolisian, tegasnya. Namun, Rahul tetap mendukung langkah pihak Tempo yang telah melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian. Ia juga meminta kepolisian segera mengusut dan menangkap pelaku untuk mencegah berkembangnya spekulasi liar yang dapat mencemarkan nama baik institusi tertentu, termasuk pemerintah. Kita semua sepakat bahwa kebebasan pers dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Namun perlindungan terhadap kebebasan tersebut harus dibarengi dengan proses hukum yang adil, akuntabel, dan tidak terburu-buru dalam menyimpulkan, tuturnya.